Geda gedi geda oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Revah Nina, saya dari kelas 5A2. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menyampaikan hasil kerja dari saya, yaitu mengenai perancangan skenario pembelajaran perubahan konseptual yang telah saya buat. Nah, adapun bentuk miskonsepsi yang saya pilih di sini yaitu saya mengangkat materi listrik statis. Kemudian saya memilih satu buah miskonsepsi yaitu berupa siswa menganggap besar gaya listrik ini berbanding lurus dengan jarak antara benda bermuatan. Nah, perubahan konseptualnya yaitu yang pertama ada fase perubahannya yaitu dissatisfaction. Nah, di sini saya mengidentifikasi penyebab miskonsepsi siswa itu dengan memberikan sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu disiapkan sebuah botol yang berisi air yang telah kemudian ditutup dengan tutup botol. Kemudian saya menyiapkan tisu dan juga pipet es. Nah, pipet es dipersiapkan sebanyak 2 buah. Yang pertama-tama saya mengelap sebuah pipet es tersebut sebanyak 5 kali. Kemudian pipet es yang pertama ini saya letakkan di atas tutup botol. Kemudian pipet es yang kedua saya lap juga sebanyak 5 kali dan saya pegang eh, di tangan saya. Kemudian eh, pipet es tersebut tuh didekatkan atau dijauhkan dengan pipet es yang di atas tutup botol tadi dan apa yang akan terjadi dengan itu karena di situ eh, jaraknya itu dimainkan, didekatkan kemudian dijauhkan seperti itu. Nah, di sini saya akan menanyakan terhadap siswa apa jawaban mereka, apakah benar dengan jawaban mereka atau salah. Nah, di sini kita bisa melihat pengetahuan awal tentang siswa tentang hubungan antara jarak dengan gaya listrik. Seperti itu. Kemudian melakukan observasi, saya memberikan sebuah LKPD yang di situ menggunakan PET simulasi. Percobaannya menggunakan PET simulasi. Nah, kemudian di fase perubahan yang kedua yaitu intelligible dan plausible. Nah, jika pipet yang di tangan dijauhkan dari pipet yang di atas tutup botol, maka reaksinya atau garisnya akan semakin kecil. Nah, di sini kan setelah memberi sebuah pertanyaan terhadap siswa, saya memberikan sebuah kesimpulan dari yang telah siswa jawab tadi. Saya tidak akan saya tidak mengejudge kayak kamu salah, jawaban kamu salah. Namun saya akan memberikan sebuah pernyataan yang benar terhadap soal yang telah saya berikan tadi. Nah, jadi di sini tuh dapat disimpulkan bahwa gaya listrik tuh berbanding terbalik dengan jarak antara benda bermuatan. Jadi semakin besar jarak, maka gaya listriknya juga semakin kecil dan semakin kecil jarak, maka gaya listriknya semakin besar. Jadi di mana jadi semakin dekat antara benda yang bermuatan ini, maka garis listriknya akan semakin besar. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi jarak ini berbanding terbalik dengan gaya listrik. Seperti itu. Kemudian fase perubahan yang selanjutnya, intelligible dan plausible di bagian analogi. Saya menganalogikan saya memiliki dua buah magnet yang memiliki kutub yang sama. Misalnya, kedua kutub magnet yaitu utara. Nah, jika saya memegang kedua magnet ini dan mendekatkan keduanya, maka magnet yang memiliki muatan positif dan negatif ini akan menghasilkan gaya listrik yang besar. Dan jika saya menjauhkan kedua magnet ini, maka gaya listrik yang dihasilkan akan semakin mengecil atau berkurang. Hal ini juga sebanding dengan hukum Coulomb bahwa gaya listrik ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, fase perubahan yang selanjutnya yaitu fruitful. Nah, saya memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu pada magnet dan kepingan logam. Nah, jika menggunakan magnet untuk menarik kepingan logam, mungkin kita memperhatikan bahwa jika magnet didekatkan ke kepingan logam, gaya tariknya
akan sangat kuat. Namun, saat kita menjauhkan magnet dari kepingan logam, gaya tariknya semakin berkurang. Ini juga sebanding dengan hukum Coulomb. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan melanjutkan yaitu yang selanjutnya, yaitu percobaan secara virtual lab dengan menggunakan PET simulasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pada PET simulasi, dipilih dulu Coulomb's law, kemudian dilanjutkan dengan macro scale. Nah, untuk yang pertama itu LKPD. LKPD-nya bertujuan untuk mengetahui bahwa gaya listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda bermuatan. Nah, untuk tujuan yang kedua, untuk mengetahui hubungan muatan dengan gaya Coulomb. Jadi, yang pertama-tama kita akan melakukan percobaan sesuai dengan LKPD, di mana tabel percobaan yang pertama itu tentang hubungan gaya Coulomb dengan jarak. Di sini di tabel pengamatannya jarak antara muatan diatur yaitu 10 cm, 8 cm, 6 cm, dan 4 cm. Nah, tugasnya yaitu tentukan gaya Coulomb yang terjadi pada muatan tersebut. Yang pertama 10 cm. Nah, untuk mengaturnya dari 0 cm hingga 10. Nah, gaya Coulomb yang terjadi yaitu 29,344 Newton. Nah, untuk muatannya itu bebas. Di sini kan hanya mau menentukan hubungan jarak dengan gaya Coulomb saja. Kemudian, jarak 8 cm. Tinggal dimajukan ke angka 8 sesuai yang ada di layar. Nah, jaraknya yaitu 46,083. Kemudian 6 cm. Nah, jaraknya 85,494 Newton. Kemudian jaraknya 4 cm. Nah, semakin besar jaraknya yaitu menjadi 179,751 Newton. Jadi bisa disimpulkan bahwa jarak berbanding terbalik dengan gaya listrik. Selanjutnya yaitu hubungan antara hubungan muatan dengan gaya Coulomb. Nah, di LKPD yang telah saya kumpulkan kemarin, di situ tertera bahwa ada tabel percobaan hubungan muatan dengan gaya Coulomb. Nah, muatan 1 dan muatan 2. Yang pertama itu di muatan 2. Muatan pertama yaitu muatan satunya itu minus 2, kemudian muatan 2-nya itu positif 2. Nah, di sini yang dilihat yaitu orangnya ini. Nah, jika salah, di sini kan tertera dengan jelas bahwa jika salah satunya positif dan salah satunya negatif, maka dia akan tarik-menarik. Di sini orangnya sudah terjadinya proses tarik-menarik. Nah, untuk yang kedua yaitu minus 3 dengan 3. Minus 3 dengan positif 3. Nah, di sini juga tertera bahwa orangnya saling tarik-menarik karena muatannya berbeda yaitu positif dan negatif. Nah, untuk tabel nomor 3 yaitu positif 3 sama positif 5. Positif 3 sama dengan positif 5. Nah, ini terjadinya proses tolak-menolak. Nah, di sini orangnya saling mendorong atau tolak-menolak. Nah, yang kelima yaitu minus 3 dengan 1. Dengan positif 1. Nah, di sini orangnya terjadi proses tarik-menarik. Jadi, yang dilihat di sini yaitu proses yang terjadi pada orang tersebut atau gaya yang terjadi pada kedua orang tersebut. Nah,
Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara muatan dengan gaya kolom yaitu jika muatannya sama atau positif sesama positif, contohnya dia akan saling tolak-menolak. Nah, jika muatannya berbeda, negatif dengan positif, contohnya itu dia akan tarik-menarik. Jadi muatan itu akan saling tolak-menolak jika muatannya sama dan akan saling tarik-menarik jika kedua muatan itu memiliki muatan yang berbeda. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya simulasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.